Halo para cat parents, selamat datang kembali di channel yang paling mengerti isi kepala majikan berbulu kita. Coba bayangin skenario ini, jam 3 pagi, Anda lagi nyenyak tidur, tiba-tiba terdengar suara kriuk, kriuk-kriuk dari dapur. Bukan maling, tapi si bos besar di rumah lagi ngemil makanan keringnya. Kalian lega, syukurlah dia makan, berarti dia sehat. Tapi, coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kalian lihat dia minum dari mangkuk airnya? Sehari yang lalu? 2 hari? Kayaknya mangkuk air itu lebih sering jadi tempat nyamuk bertelur daripada tempat minum, ya kan? Nah, di balik kebiasaan kriuk yang kelihatannya normal ini, ternyata ada bahaya besar yang mengintai. Namanya dehidrasi kronis. Ini bukan sekadar haus biasa. Teman-teman, ini adalah bom waktu senyap yang bisa memicu penyakit ginjal, infeksi saluran kencing yang menyakitkan, dan penderitaan diam-diam buat anabul kita. Kalian pikir dia cuma malas? Atau sengaja cuek sama mangkuk air mahal yang baru kalian beli? Bukan, ada alasan biologis di baliknya. Siap membongkar konspirasi besar di dunia perkucingan ini? Sebelum kita mulai, coba tulis dulu nama Panglima Kriuk-Kriuk di rumah kalian di kolom komentar, biar kita kenalan. Oke. Sebelum kita menuduh makanan kering sebagai penjahat utama, kita harus paham dulu cetak biru alias settingan pabrik dari kucing itu sendiri. Ingat, kucing domestik yang sekarang lagi rebahan di sofa Anda itu, nenek moyangnya adalah kucing liar dari padang gurun Afrika, Felis libica. Mereka adalah makhluk gurun sejati, para Firaun berbulu yang terbiasa hidup di lingkungan yang airnya langka. Jadi secara alami, tubuh mereka berevolusi untuk menjadi super efisien dalam mengelola air. Mereka bisa mendapatkan sebagian besar cairan yang mereka butuhkan langsung dari mangsanya, seperti tikus, burung, atau kadal yang kadar airnya bisa mencapai 70–80%. Akibat evolusi ini, mereka punya rasa haus atau thirst drive yang rendah. Mereka tidak punya insting alami untuk minum biar nggak dehidrasi. Mereka baru akan merasa haus kalau tubuhnya sudah benar-benar kekurangan cairan. Nah, masalahnya muncul ketika kita mencabut mereka dari habitat aslinya dan memberi mereka makanan kering yang kadar airnya cuma 10%. Tubuh mereka nggak siap. Insting mereka nggak nyambung dengan makanan modern ini. Jadi, mereka makan, tapi mereka tidak secara otomatis minum lebih banyak untuk mengimbangi kekeringan makanannya. Inilah akar dari segala masalah yang akan kita bahas. Jadi, apa sih sebenarnya dehidrasi kronis itu? Kalau dehidrasi akut itu kondisi darurat, di mana tubuh kehilangan banyak cairan dalam waktu singkat, misalnya karena muntah atau diare parah, dehidrasi kronis ini jauh lebih licik dan berbahaya. Ini adalah kondisi di mana tubuh kucing secara konsisten, hari demi hari, minggu demi minggu, beroperasi dengan tingkat hidrasi yang lebih rendah dari yang seharusnya. Ibaratnya, mesin mobil yang terus-terusan jalan dengan level oli di bawah batas minimum. Awalnya mungkin nggak kelihatan masalahnya. Mesin masih nyala, mobil masih jalan. Tapi di dalam, semua komponen bekerja lebih keras, lebih panas, dan aus lebih cepat. Begitu juga dengan tubuh kucing. Ginjalnya harus bekerja ekstra keras untuk menyaring darah dengan cairan yang minim. Urinnya menjadi sangat pekat, dan semua sel di tubuhnya tidak berfungsi secara optimal. Karena prosesnya sangat lambat dan gejalanya tidak dramatis, banyak dari kita sebagai pemilik tidak menyadarinya sampai semuanya sudah terlambat dan kerusakan organ, terutama ginjal, sudah terjadi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita bahwa mangkuk air yang penuh tidak selalu berarti kucing kita cukup minum. Dehidrasi kronis adalah musuh dalam selimut yang disajikan dalam bentuk kibel yang renyah. Sekarang kita masuk ke biang keroknya. Makanan kering alias kibel. Kenapa sih makanan ini begitu problematik? Coba deh kalian ambil segenggam kibel, rasanya kering kan? Ya iyalah, namanya juga makanan kering. Kadar air dalam kibel itu rata-rata hanya sekitar 5% sampai 10%. Sekarang, bandingkan dengan mangsa alami kucing di alam liar, seperti tikus atau burung, yang kadar airnya bisa mencapai 75%. Jauh banget kan bedanya? Kucing yang hanya makan kibel harus minum air dalam jumlah yang sangat banyak untuk mengimbangi kekurangan cairan dari makanannya. Studi menunjukkan, kucing yang makan makanan basah, wet food, dengan kadar air 75% akan mengonsumsi total air dari makanan tambah minum. 2 kali lebih banyak dibandingkan kucing yang hanya makan kibel, meskipun si kucing pemakan kibel terlihat lebih sering minum.
Logikanya sederhana. Untuk mendapatkan hidrasi yang setara dengan satu kaleng makanan basah, kucing harus minum bergelas-gelas air. Dan seperti yang kita bahas tadi, insting haus mereka itu sangat rendah. Mereka tidak akan pernah bisa minum sebanyak itu secara sukarela. Jadi setiap hari, ada defisit cairan kecil yang terus menumpuk di tubuh mereka. Ini seperti menabung sedikit demi sedikit. Tapi yang ditabung bukan uang, melainkan risiko penyakit. Pasti banyak dari kalian yang mikir, tapi kucingku rajin minum kok. Aku sering lihat dia di mangkuk airnya. Ini adalah salah satu mitos terbesar dan paling berbahaya, teman-teman. Kita menyebutnya ilusi hidrasi. Ketika kita melihat kucing kita minum, kita merasa lega dan berpikir bahwa kebutuhannya sudah terpenuhi. Padahal, faktanya justru sebaliknya. Kucing yang sering terlihat minum, terutama jika makanannya hanya kibel, kemungkinan besar sudah berada dalam kondisi dehidrasi ringan secara konstan. Ingat, insting haus mereka baru terpicu ketika tubuhnya sudah kekurangan cairan. Jadi, saat dia akhirnya berjalan ke mangkuk air, itu adalah sinyal dari tubuhnya yang berkata, "Tolong, aku butuh air sekarang juga." Ini bukan perilaku proaktif untuk mencegah dehidrasi, tapi reaksi reaktif terhadap dehidrasi yang sudah terjadi. Jangan salah paham, tentu saja bagus jika dia mau minum. Tapi jumlah yang dia minum hampir tidak akan pernah cukup untuk mencapai level hidrasi optimal yang seharusnya dia dapatkan dari makanan. Jadi, jangan terkecoh oleh pemandangan kucing yang sedang minum. Itu bukanlah tanda hidrasi yang baik, melainkan tanda bahwa makanannya terlalu kering dan tubuhnya sedang berjuang keras untuk menyeimbangkan keadaan. Lalu, bagaimana cara kita tahu kalau si bos di rumah mulai menunjukkan gejala dehidrasi kronis? Tanda pertama yang paling umum tapi sering disalahartikan adalah kelesuan atau letargi. Kucing Anda jadi lebih banyak tidur dari biasanya, kurang aktif dan tidak bersemangat untuk bermain. Mungkin kita berpikir, dia cuma lagi malas, atau namanya juga kucing, kerjaannya ya tidur. Tapi coba perhatikan lebih dalam. Apakah kelesuannya berbeda dari biasanya? Apakah matanya terlihat sayu? Letargi ini terjadi karena setiap sel di dalam tubuhnya kekurangan cairan untuk berfungsi dengan baik, termasuk sel-sel otot dan otak. Metabolisme melambat, produksi energi menurun. Dia tidak punya cukup bahan bakar untuk melakukan aktivitas favoritnya, seperti mengejar mainan bulu atau melakukan zoomies jam 2 pagi. Dia mungkin masih mau makan, tapi semangat hidupnya seolah berkurang. Jadi, jika kucing Anda yang biasanya aktif tiba-tiba berubah menjadi kentang sofa yang mageran, jangan langsung menganggapnya sebagai kemalasan. Ini bisa jadi teriakan minta tolong pertama dari tubuhnya, yang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tingkat hidrasinya. Perhatikan perubahan perilaku sekecil apapun, karena kucing adalah ahlinya menyembunyikan rasa sakit. Tanda fisik lain yang bisa kalian periksa langsung di rumah adalah kondisi gusi dan matanya. Ini adalah tes sederhana yang bisa memberikan gambaran cepat tentang tingkat hidrasi anabul. Coba deh, dengan lembut angkat bibir atas kucing Anda dan lihat gusinya. Gusi yang sehat dan terhidrasi dengan baik akan terlihat berwarna pink, lembab dan berkilau. Jika Anda menekannya dengan lembut menggunakan jari, warnanya akan menjadi pucat sesaat dan kembali normal dalam waktu kurang dari 2 detik. Ini disebut capillary refill time. Namun, pada kucing yang dehidrasi, gusinya akan terasa kering, lengket, dan pucat. Waktu kembalinya warna setelah ditekan juga akan lebih lama. Tanda lainnya adalah mata yang terlihat cekung atau sayu. Dehidrasi menyebabkan jaringan di sekitar mata kehilangan kelembapannya dan sedikit menyusut, membuat mata terlihat seolah tenggelam ke dalam rongganya. Ini mungkin tanda dehidrasi yang sudah lebih lanjut, tapi penting untuk diketahui. Lakukan pemeriksaan sederhana ini secara rutin, misalnya saat sedang mengelus-elus atau memanjakannya. Ini adalah cara cepat dan efektif untuk mengintip kondisi internal tubuhnya tanpa harus ke dokter hewan, dan bisa membantu Anda mendeteksi masalah lebih awal. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin sedikit jorok, tapi sangat informatif. Kotak pasir. Ya, litter box adalah papan buletin kesehatan kucing Anda. Apa yang ada di dalamnya bisa memberitahu kita banyak hal, terutama tentang hidrasi. Kucing yang terhidrasi dengan baik akan menghasilkan urin yang cukup banyak, dengan warna kuning pucat dan bau yang tidak terlalu menyengat. Ini karena ginjalnya memiliki cukup air untuk membuang racun dan produk sisa secara efisien, tanpa harus memekatkannya secara berlebihan.
Sebaliknya, kucing yang mengalami dehidrasi kronis akan menghasilkan urin yang sangat sedikit, berwarna kuning tua atau bahkan oranye, dan baunya sangat tajam dan menyengat, seperti amonia. Ini terjadi karena ginjalnya yang malang itu bekerja mati-matian. Dengan cairan yang terbatas, ginjal terpaksa menyerap kembali sebanyak mungkin air dan hanya mengeluarkan produk sisa dalam bentuk yang sangat pekat. Jadi, jika setiap kali Anda membersihkan kotak pasir, Anda mencium bau yang luar biasa menusuk hidung dan melihat gumpalan pipis yang kecil-kecil, anggap itu sebagai bendera merah. Itu adalah bukti nyata bahwa tubuh kucing Anda sedang berjuang karena kekurangan air. Jangan abaikan pesan dari kotak pasir. Oke, kita sudah bahas tanda-tandanya. Sekarang, mari kita bahas bahaya besarnya. Ancaman pertama dan paling umum yang disebabkan oleh dehidrasi kronis adalah penyakit saluran kemih bagian bawah, atau dalam bahasa medisnya FLUTD, Feline Lower Urinary Tract Disease. Ini adalah payung untuk berbagai masalah seperti kristaluria, pembentukan kristal dalam urin, sistitis, radang kandung kemih, dan yang paling gawat, penyumbatan uretra. Begini cara kerjanya. Karena urinnya sangat pekat, mineral-mineral seperti struvite dan kalsium oksalat yang seharusnya larut dan terbuang, malah mengendap dan membentuk kristal-kristal kecil setajam silet. Kristal-kristal ini menggesek dan melukai dinding kandung kemih, menyebabkan peradangan, pendarahan, dan rasa sakit yang luar biasa setiap kali kucing buang air kecil. Anda mungkin melihat dia bolak-balik ke kotak pasir, mengejan tanpa hasil, atau pipis di luar kotak karena mengasosiasikan kotak pasir dengan rasa sakit. Bagi kucing jantan, situasinya bisa jauh lebih mematikan. Uretra mereka yang sempit dan panjang sangat rentan tersumbat oleh kristal atau gumpalan lendir. Jika terjadi sumbatan total, urin tidak bisa keluar, racun menumpuk di dalam darah, dan dalam 24-48 jam, ini bisa menyebabkan kematian. Ini adalah kondisi darurat medis yang sangat serius. Bahaya besar kedua, dan mungkin yang paling ditakuti oleh semua pemilik kucing, adalah penyakit ginjal kronis atau Chronic Kidney Disease, CKD. Ginjal adalah organ vital yang berfungsi sebagai sistem filtrasi super canggih di tubuh. Mereka menyaring racun dari darah, mengatur tekanan darah, dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Ketika kucing terus-menerus berada dalam kondisi dehidrasi, ginjal dipaksa bekerja di bawah tekanan ekstrim. Bayangkan sebuah saringan yang harus bekerja dengan air yang sangat sedikit dan kotor. Lama-kelamaan, unit-unit penyaring kecil di dalam ginjal yang disebut nefron akan mulai rusak dan mati. Sialnya, nefron ini tidak bisa beregenerasi. Sekali rusak, ya rusak selamanya. Masalahnya, gejala penyakit ginjal seringkali baru muncul ketika 75% fungsi ginjal sudah hilang. Pada saat itu, kerusakan sudah sangat parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Dehidrasi kronis adalah salah satu faktor risiko utama yang mempercepat kerusakan ginjal ini. Dengan memberikan makanan yang kaya akan kelembapan, kita secara signifikan mengurangi beban kerja ginjal, membantunya tetap sehat lebih lama, dan memperpanjang usia harapan hidup anabul kesayangan kita. Ini adalah investasi kesehatan jangka panjang yang paling berharga. Selain masalah kencing dan ginjal, dehidrasi kronis juga berdampak buruk pada sistem pencernaan. Sama seperti organ lain, usus juga membutuhkan air untuk berfungsi dengan baik. Air membantu melunakkan feses dan memfasilitasi pergerakannya melalui saluran pencernaan. Ketika tubuh kekurangan cairan, usus besar akan berusaha menyerap kembali setiap tetes air yang bisa didapatkannya dari feses. Akibatnya, feses menjadi sangat keras, kering, dan sulit untuk dikeluarkan. Inilah yang kita sebut konstipasi atau sembelit. Kucing Anda mungkin akan terlihat mengejan dengan susah payah di kotak pasir, seringkali tanpa hasil. Kadang-kadang dia hanya mengeluarkan kotoran kecil yang keras seperti batu kerikil. Sembelit yang parah tidak hanya menyakitkan, tapi juga bisa menyebabkan kondisi serius yang disebut megakolon, di mana usus besar kehilangan kemampuan kontraksinya dan menjadi sangat besar karena tumpukan feses. Kondisi ini seringkali memerlukan intervensi medis yang rumit dan mahal. Dehidrasi juga bisa mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus dan memperlambat seluruh proses pencernaan. Jadi, jika kucing Anda sering mengalami masalah buang air besar, jangan hanya fokus pada serat. Coba lihat kembali tingkat hidrasinya. Seringkali solusinya sesederhana menambahkan lebih banyak air ke dalam dietnya.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu berapa banyak air yang seharusnya diminum kucing kita? Ada rumus kasarnya. Kucing rata-rata membutuhkan sekitar 50-60 ml air per kilogram berat badannya per hari. Jadi, jika kucing Anda memiliki berat badan 4 kg, dia membutuhkan sekitar 200-240 ml air setiap hari. Coba ukur 240 ml air dan tuangkan ke dalam gelas. Cukup banyak, kan? Sekarang coba bayangkan kucing Anda harus minum sebanyak itu dari mangkuknya setiap hari, di luar air yang ada di dalam kibelnya, yang hanya sekitar 10%. Hampir mustahil. Cara untuk mengukurnya di rumah memang agak rumit. Anda bisa mencoba mengukur jumlah air yang Anda tuang ke dalam mangkuk di pagi hari dan mengukurnya lagi 24 jam kemudian dengan memperhitungkan penguapan. Tapi ini tidak terlalu akurat. Cara yang lebih mudah adalah dengan memahami bahwa jika diet utamanya adalah kibel, hampir bisa dipastikan dia tidak mendapatkan cukup cairan. Jangan terlalu terpaku pada angka. Fokus utamanya adalah bagaimana cara kita memasukkan lebih banyak cairan ke dalam tubuhnya dengan cara yang paling alami dan efektif, yaitu melalui makanannya. Anggap saja rumus ini sebagai pengingat betapa besar kebutuhan cairan mereka dan betapa tidak memadainya diet makanan kering untuk memenuhinya. Oke, cukup dengan berita buruknya. Sekarang kita masuk ke bagian solusi. Dan solusi nomor 1, yang paling efektif dan paling direkomendasikan oleh para ahli gizi hewan adalah makanan basah atau wet food. Ini adalah game changer sejati dalam hal hidrasi kucing. Makanan basah, baik yang dalam kaleng maupun kantong, pouch, biasanya memiliki kadar air sekitar 70-80%, sangat mirip dengan komposisi mangsa alami kucing. Dengan memberikan makanan basah, Anda tidak lagi memaksa kucing untuk melawan instingnya yang rendah rasa haus. Anda memberikan hidrasi bersamaan dengan nutrisi dalam satu paket yang lezat. Kucing yang makan makanan basah secara otomatis akan mendapatkan sebagian besar kebutuhan cairannya langsung dari makanannya. Dia mungkin akan lebih jarang terlihat minum dari mangkuk air, dan ini adalah pertanda baik. Ini berarti tubuhnya sudah cukup terhidrasi dari makanannya. Urinenya akan menjadi lebih encer, mengurangi risiko pembentukan kristal dan meringankan beban kerja ginjal. Jadi, cara termudah dan paling pasti untuk mengatasi dan mencegah dehidrasi kronis adalah dengan mengintegrasikan makanan basah ke dalam diet harian kucing Anda. Anggap saja ini bukan sekadar makanan, tapi juga asuransi kesehatan jangka panjang untuk ginjal dan saluran kemihnya. Sekarang saya tahu apa yang kalian pikirkan. Tapi kucingku itu kibble addict. Dia nggak mau makan yang lain. Dia lebih milih kelaparan daripada nyentuh makanan basah. Ya, kita semua pernah mengalaminya. Kucing adalah makhluk kebiasaan, dan produsen makanan kering sangat pintar membuat produk mereka super adiktif. Kibble seringkali disemprot dengan Animal Digest atau penambah rasa yang membuatnya sangat menarik bagi kucing. Mengubah kebiasaan pecandu kriuk, ini memang butuh kesabaran tingkat dewa. Jangan langsung mengganti semua makanannya. Mulailah dengan sangat perlahan. Coba letakkan 1 sendok teh makanan basah di piring terpisah di samping mangkuk kibelnya. Biarkan dia terbiasa dengan baunya terlebih dahulu. Jika dia menolak, jangan menyerah. Coba lagi besok. Anda juga bisa mencoba trik menyuap. Taruh sedikit makanan basah di ujung jari Anda dan tawarkan padanya. Atau oleskan sedikit di hidung atau cakarnya, sehingga dia terpaksa menjilatnya dan merasakan rasanya. Trik lain adalah dengan menaburkan sedikit topping favoritnya di atas makanan basah, seperti remahan treat atau bubuk Bonito Flakes. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi percayalah, ini adalah perjuangan yang sangat pantas untuk diperjuangkan demi kesehatan jangka panjangnya. Solusi kedua yang bisa sangat membantu adalah menyediakan air mancur minum khusus kucing atau water fountain. Kenapa ini lebih baik daripada mangkuk biasa? Kembali lagi ke insting nenek moyang mereka. Di alam liar, air yang menggenang seringkali menjadi sarang bakteri dan penyakit. Sebaliknya, air yang mengalir seperti dari sungai atau mata air dianggap lebih segar, lebih bersih, dan lebih aman untuk diminum. Kucing secara naluriah lebih tertarik pada air yang bergerak. Suara gemericik air dari fountain juga bisa memancing rasa ingin tahu mereka dan mendorong mereka untuk minum lebih sering. Selain itu, air mancur biasanya dilengkapi dengan filter karbon yang membantu menyaring kotoran dan menghilangkan bau tidak sedap, membuat air terasa lebih enak.
Banyak kucing yang tadinya jarang minum dari mangkuk, tiba-tiba menjadi rajin minum setelah pemiliknya membeli water fountain. Ini adalah cara yang bagus untuk membuat aktivitas minum menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi mereka. Pastikan Anda memilih fountain yang mudah dibersihkan dan rutin mengganti filternya agar air tetap segar dan higienis. Ini adalah investasi kecil yang bisa memberikan dampak besar pada asupan cairan harian kucing Anda. Solusi ketiga yang seringkali disepelekan adalah penempatan mangkuk air yang strategis. Banyak dari kita hanya menaruh satu mangkuk air, biasanya persis di sebelah mangkuk makanan. Ini sebenarnya sebuah kesalahan. Dalam pikiran kucing, menempatkan sumber air di dekat sumber makanan atau area berburu adalah hal yang tidak logis. Di alam liar, mangsa yang mati bisa mengkontaminasi sumber air di dekatnya, membuatnya tidak aman untuk diminum. Jadi, secara insting, banyak kucing yang enggan minum dari air yang terlalu dekat dengan makanannya. Coba pisahkan mangkuk air dan mangkuk makanan, letakkan di ruangan yang berbeda jika memungkinkan. Selain itu, sediakan beberapa sumber air di berbagai lokasi di seluruh rumah. Kucing suka memiliki pilihan. Taruh satu mangkuk di dekat tempat favoritnya tidur, satu di dekat jendela tempat dia suka mengamati burung, satu lagi di kamar tidur Anda. Dengan begitu, dia akan lebih sering teringat untuk minum saat sedang beraktivitas di berbagai area. Pastikan juga mangkuknya selalu bersih dan airnya diganti setiap hari. Kucing memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan tidak akan mau minum dari air yang sudah berbau apek. Ini adalah trik yang sangat sederhana, tapi luar biasa efektif. Tambahkan air langsung ke makanannya. Trik ini bisa berhasil baik untuk makanan basah maupun makanan kering. Jika Anda sudah memberikan makanan basah, coba tambahkan 1 atau 2 sendok makan air hangat ke dalamnya dan aduk hingga menjadi seperti sup atau bubur. Air hangat akan membantu melepaskan aroma makanan, membuatnya lebih menggugah selera, sekaligus menambah asupan cairan secara signifikan. Kucing Anda mungkin akan menyukainya karena teksturnya yang lebih lembut dan mudah dimakan. Jika kucing Anda masih menjadi budak kibel, Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Mulailah dengan menambahkan sedikit saja air, mungkin hanya 1 sendok teh, dan aduk agar kibelnya sedikit basah. Lihat reaksinya. Beberapa kucing tidak suka tekstur kibel yang lembek, tapi banyak juga yang tidak keberatan. Secara bertahap, Anda bisa menambah jumlah airnya. Ini adalah cara curang yang bagus untuk menyelundupkan cairan ekstra ke dalam dietnya tanpa dia sadari. Ini mungkin tidak seideal memberikan makanan basah, tapi jelas jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Setiap tetes air tambahan sangat berarti bagi kesehatan ginjalnya. Ingin memanjakan si bos sekaligus memberinya dorongan hidrasi, coba berikan camilan cair yang sehat. Salah satu pilihan terbaik adalah kaldu tulang. Bone broth tanpa tambahan garam, bawang, atau bumbu lainnya. Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan merebus tulang ayam atau sapi dalam waktu lama, atau membeli produk kaldu tulang yang memang diformulasikan khusus untuk hewan peliharaan. Kaldu tulang tidak hanya menghidrasi, tapi juga kaya akan kolagen dan nutrisi lain yang baik untuk persendian. Anda bisa menyajikannya sebagai sup di antara waktu makan. Pilihan lain yang lebih mudah adalah air dari tuna kalengan. Pastikan yang direndam dalam air, bukan minyak, dan tanpa garam tambahan. Sebagian besar kucing akan tergila-gila dengan aromanya. Cukup campurkan sedikit air tuna ini ke dalam mangkuk air minumnya untuk membuatnya lebih menarik. Ada juga produk cat soup atau cat gravy yang dijual di pasaran yang bisa menjadi treat hidrasi yang lezat. Ingat, ini adalah suplemen, bukan pengganti makanan utama. Tapi ini adalah cara yang sangat menyenangkan untuk menambah asupan cairan dan membuat kucing Anda merasa istimewa. Selain makanan basah kalengan, ada pilihan diet lain yang secara alami memiliki kandungan air yang sangat tinggi, yaitu diet makanan mentah atau raw food. Diet ini, baik yang disiapkan sendiri di rumah, homemade raw, atau yang komersial, commercial raw, pada dasarnya mencoba meniru komposisi mangsa alami kucing. Daging mentah, tulang, dan organ secara alami mengandung sekitar 70-75% air. Ini adalah tingkat kelembapan yang ideal untuk menjaga kucing tetap terhidrasi dengan baik. Banyak pendukung diet mentah melaporkan bahwa kucing mereka hampir tidak pernah minum air dari mangkuk. Namun kesehatan mereka prima, bulunya berkilau, dan urinnya sehat. Tentu saja, diet makanan mentah memiliki tantangan tersendiri.
Diperlukan riset yang mendalam untuk memastikan nutrisinya seimbang dan penanganannya harus sangat higienis untuk menghindari risiko bakteri seperti salmonella. Ini bukanlah pilihan untuk semua orang. Namun, penting untuk mengetahuinya sebagai salah satu alternatif diet tinggi kelembapan yang bisa menjadi solusi utama untuk masalah dehidrasi kronis. Jika Anda tertarik, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter hewan atau ahli gizi hewan yang berpengalaman dalam diet mentah untuk mendapatkan panduan yang benar dan aman. Dalam upaya kita untuk membuat kucing minum lebih banyak, kadang kita bisa melakukan kesalahan tanpa sadar. Pertama, jangan pernah memaksa kucing minum menggunakan suntikan, spuit, atau pipet, kecuali atas instruksi dokter hewan untuk kondisi medis tertentu. Memaksa minum bisa menyebabkan stres berat dan risiko air masuk ke paru-paru, aspirasi, yang bisa berakibat fatal. Biarkan kucing minum secara sukarela. Kedua, jangan menambahkan rasa yang tidak disukai kucing ke dalam airnya, seperti cuka apel atau suplemen lain yang berbau aneh, dengan harapan itu akan menyehatkan. Jika dia tidak suka baunya, dia justru akan menghindari mangkuk air sama sekali, dan masalah dehidrasi akan semakin parah. Ketiga, jangan berasumsi bahwa semua mangkuk itu sama. Beberapa kucing tidak suka mangkuk plastik karena bisa menyimpan bau. Coba gunakan mangkuk keramik, kaca, atau stainless steel. Ada juga kucing yang tidak suka jika kumisnya menyentuh pinggiran mangkuk, jadi pilihlah mangkuk yang lebar dan dangkal. Eksperimen adalah kuncinya. Perhatikan preferensi individu kucing Anda dan berikan fasilitas minum yang paling nyaman untuknya, bukan yang paling lucu menurut Anda. Sebagai penutup bagian ini, mari kita rangkum kembali. Kucing yang terhidrasi dengan baik adalah kucing yang bahagia dan sehat. Tanda-tandanya jelas, dia aktif dan ceria, bulunya berkilau dan kulitnya elastis, gusinya lembab, dan yang terpenting, dia menghasilkan gumpalan pipis yang besar dan berwarna pucat di kotak pasirnya. Mencapai kondisi ideal ini sebenarnya tidaklah sulit. Ini semua tentang membuat perubahan kecil yang cerdas dalam rutinitas hariannya. Mungkin dengan mulai memperkenalkan makanan basah sedikit demi sedikit, atau berinvestasi pada air mancur minum yang menarik perhatiannya, atau sesederhana menempatkan beberapa mangkuk air di seluruh rumah dan menambahkan sesendok air ke dalam makanannya setiap hari. Setiap langkah kecil ini adalah sebuah kemenangan besar bagi kesehatan ginjal dan saluran kemihnya. Jangan menunggu sampai gejala muncul. Pencegahan adalah kunci utamanya. Dengan memahami kebutuhan biologis unik kucing kita dan beradaptasi dengan cara yang tepat, kita bisa memberinya kehidupan yang panjang, sehat, dan bebas dari penderitaan akibat penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah. Anda punya kekuatan untuk membuat perbedaan besar, para cat parents. Jadi, sekarang kalian tahu kan teman-teman? Mangkuk berisi kibel yang renyah itu, yang selama ini kita anggap sebagai solusi praktis dan disukai kucing, ternyata bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memang memberikan nutrisi, tapi di sisi lain, ia secara perlahan mencuri cairan berharga dari tubuh anabul kita, membuka pintu bagi berbagai penyakit mengerikan. Tapi jangan panik atau merasa bersalah. Tujuan video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberdayakan kita semua dengan pengetahuan. Sekarang, Anda adalah cat parent yang lebih cerdas, yang tahu rahasia di balik insting minum kucing dan pentingnya hidrasi dari makanan. Mengubah kebiasaan makan kucing memang tidak mudah, butuh kesabaran dan cinta. Tapi setiap sendok makanan basah yang berhasil dia makan, setiap tegukan ekstra dari air mancur barunya, adalah langkah menuju masa depan yang lebih sehat untuknya. Ingat, merawat mereka bukan hanya soal memberi makan dan tempat tinggal. Ini tentang memahami mereka sampai ke tingkat biologis dan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan alami mereka. Merekalah keluarga kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan info penting lainnya, dan bagikan video ini ke teman-teman koceng oren kalian. Pertanyaan terakhir untuk kalian. Apa trik paling jitu kalian untuk membuat anabul di rumah minum lebih banyak? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Mari kita saling belajar.